Kejaksaan Agung sebelumnya menilai rekomendasi LPSK terhadap Eliezer untuk menjadi justice kolaborator sudah diakomodir. Tuntutan 12 tahun Eliezer juga jauh lebih ringan dari Verdi Sambo. Kejagung juga menjelaskan berdasarkan undang-undang tidak secara tegas dijelaskan terkait dengan kelayakan justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana. Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Richard Eliezer Puding Limau untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Verdi Sambo sebagai pelaku intelektual dadar. Terdakwa Richard Eliezer Puding Limau adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2015 tentang perlindungan saksi dan korban, yang pokoknya tidak, yaitu yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, ya, termasuk kasus tertentu yang disebut, ya, yaitu antara lain ini disebut di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011, ya, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dalam undang-undang ini dan surat edaran Mahkamah Agung ini memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice kolaborator. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan para narasumber kita malam hari ini. Saya harus ke Prof. Hipnu karena tadi pernyataan dari Jaksa Agung atau Jampidum sendiri, maksud kami dari Kejaksaan Agung lebih tepatnya, yang mengatakan undang-undang belum mengatur mengenai perkara atau kelayakan justice kolaborator dalam mendapatkan keringanan hubungan. Betul? Ya, kita bukan melihat dalam undang-undang LPSK itu bukan melihat perkara objeknya, tapi melihat saksi orangnya. Ini harus dipahami. Jadi dalam hal seperti ini ya takdir, ya. Kalau tafsir saya tidak seperti itu. Tafsir saya adalah setiap tindak pidana yang saksi. Jadi bukan perkaranya, bukan masalah berencana atau tidak berencana. Saksi mendapatkan ancaman, LPSK wajib melakukan perlindungan. Itulah yang jadikan spirit di dalam undang-undang negara kita adalah buah reformasi, saya katakan tadi. Yang di sebelum reformasi itu orang mau pengadilan takut, Mbak. Mau membenarkan juga takut. Menjadi saksi takut. Nah, kondisi takut itulah maka lahirnya kita mengadopsi di konvensi PBB, lahirlah undang-undang LPSK. Yang kemudian di sana ada justice kolaborator, saksi yang bekerjasama. Catatannya adalah bukan pelaku utama. Sehingga saksi yang paling ringan yang bisa membuka semua takbir. Itu kalau kita lihat sejarahnya, justice kolaborator itu adalah sebagai sebagai tumbal dalam situasi gerombolan, ya, istilahnya itu gerombolan, ya, dia itu keluar tapi dia sebagai terdakwa juga tapi juga pelaku, sebagai saksi juga sebagai pelaku. Jadi ibaratnya sebagai orang yang sadar diri. Nah, itu lahirnya di situ, makanya diambilkan di Indonesia. Disitulah yang disebutkan, makanya sekarang itu justice kolaborasi suatu yang sangat ditunggu. Hampir semua saksi yang terjadi perkara itu mengajukan sebagai diksi. Rekomendasinya ada di Pak Edwin, layak atau tidak. Tapi memang ketentuannya ada di pengadilan. Jadi sekarang saya kira tidak perlu menyampaikan dengan Kejaksaan Agung. Tunggu aja saksian ini, penyampaian ini ada di Kejaksaan Agung, di pengadilan. Karena pengadilan akan melihat dikabulkan atau tidak. Jadi jelas, kalau nanti hakim mengabulkan, pasti hukumnya ringan. Jadi tidak samar-samar. Justice kolaboratif yang dimohonkan kepada saksi atas rekomendasi LPSK dikabulkan, sehingga hukumannya menjadi sekian. Atau sebaliknya, saksi yang direkomendasikan LPSK ditolak, sehingga hukumannya besar. Jadi semuanya tergantung dari vonis hakim nantinya, ya Prof? Ya. Jadi kita energinya udah tidak perlu bicara masalah kemarin, kita hargai semua lah, itu sudut pandangnya berbeda-beda. Kuncinya ada di majelis hakim nanti dikabulkan atau tidak. Itu akan jelaskan.
Nah, Begitu, Mbak. energi Pak Edwin dan kawan-kawan berarti nanti harusnya dialihkan kepada bagaimana memantau atau mengawal vonis dari hakim nantinya begitu ya Pak Edwin. Tapi saya ke Bang Roy, ini materi ini pasti akan menjadi salah satu pertimbangan ketika kuasa hukum dari Richard Eliezer, Bang Roni Talapesi akan membuat sebuah nota pembelaan atau pledoi. Tapi mungkin Bang Roy, apakah Eliezer sempat berkomunikasi atau diberikan waktu berkomunikasi dengan pihak keluarga, Bang Roy, Bapak dan juga Ibu dari Eliezer sendiri terkait dengan apa harapannya, apa saja yang ingin disampaikan oleh Eliezer dalam nota pembelaannya besok? Ya, terima kasih Bu. Orang tua dari Eliezer, bapak dan ibunya, memang berharap anak mereka kalau bisa dapat ditolong dan dapat diperingan hukumannya. Dan khusus kepada Bapak Roni Talapesi sebagai pengacaranya Barada Eliezer, kami tetap keluarga di Manado tetap mensupport Bapak Roni kayaknya terus dapat mengawal Eliezer. Sempat Jadi, ngobrol Bu, kemarin Bang ya? Sempat ngobrol ya? Kemarin kita sempat WA sama orang tuanya di Jakarta. Kalau Eliezer enggak pernah, sampai sekarang belum dapat hubungan dengan Eliezer. Tapi Kalau ada, orang tuanya kami kemarin orang tuanya menangis-nangis itu. Iya, bapak dan ibunya. Iya, bapaknya sempat sakit juga mendengar putusan itu. Jadi kami di Manado saat ini menghibur mereka yang ada di Jakarta, orang tuanya menghibur dan kami selalu topang dalam doa dalam masalah ini. sakit apa Bang kalau boleh tahu? Bapaknya itu sakit kakinya. Oke, ada kondisi tersendiri ya. Tapi memang Iya, sudah sempat sakit. ngobrol dengan Eliezer, ada kabar bagaimana kondisi dari Richard Eliezer saat ini? Kalau untuk Eliezer kami belum tahu, Bu. Soalnya mungkin orang tuanya kalau ada hubungan mungkin orang tuanya juga tahu. Tapi kalau kami di Manado sampai saat ini belum ada hubungan dengan Eliezer. Oke. Tapi sempat kontaknya dengan Roni Talapesi? Kalau saya belum pernah kontak saat ini. Oke, baik. Kalau orang tuanya itu selalu kontak dengan pengacaranya, Pak Roni. Mhm. Baik. Saya kembali ke Pak Edwin tadi. Kalau misalnya kita bicara mengenai energi yang harusnya sekarang disalurkan adalah mengawal vonis dari majelis hakim. Seperti apa dari LPSK memperjuangkan status justice kolaborator ini, Pak Edwin, agar lagi-lagi presiden buruk orang-orang yang berani bersuara, orang-orang yang berani untuk menjadi seorang whistleblower di tengah tekanan apapun birokrasi, hierarki, atau apapun kepentingan yang berada di baliknya ini tidak takut begitu untuk kedepannya. Ya, saya mau menanggapi dulu Mbak Fani dari apa yang disampaikan dari pihak Kejaksaan Agung tadi ya. Monggo. Ada yang menurut kami tidak lengkap disampaikan. Oh. Bahwa di pasal 28 ayat 2 tentang tindak pidana yang menjadi hal menjadi prioritas untuk diputuskan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, itu memang merujuk kemudian ke pasal 5 ayat 2. Di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 31/2014 itu ada disebutkan tindak pidana yang definitif. Ada terorisme, kemudian korupsi, pencucian uang, ya, perangan orang, ada yang definitif, tapi juga ada yang kemudian yang sifatnya dia lebih terbuka, dan tindak pidana lain yang menyebabkan posisi saksi dan pelakunya terancam keselamatan jiwanya. Jadi benar bahwa pembunuhan tidak termasuk yang definitif, tetapi itu tidak mengurangi kewenangan LPSK untuk melindungi tindak pidana lain yang posisi saksinya terancam. Jadi itu yang menjadi kewenangan sepenuhnya oleh LPSK dalam memutuskan perlindungan saksi dan korban. Nah, di dalam konteks tadi disebutkan SEMA, juga hal yang mungkin perlu jadi pengetahuan buat masyarakat ya, bahwa SEMA 4/2004 itu adalah peraturan internal Mahkamah Agung untuk lingkungan peradilan, bukan ditujukan buat penyidik, bukan mengatur jaksa penuntut umum, ya, karena SEMA itu hanya mengatur di lingkup Mahkamah Agung saja.
Nah, SEMA itu sendiri diberangkat dari pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Korban nomor 13 tahun 2006. Jadi SEMA itu ketika Undang-Undang LPSK belum diubah menjadi 31 2014. Jadi SEMA itu adalah tafsir dari pasal 10 yang menyangkut soal justice collaborator di undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 6 tahun 2000, Undang-Undang 13 tahun 2006. Nah, ketika Undang-Undang LPSK diubah menjadi Undang-Undang 31 2014, maka kekosongan hukum yang sebelumnya ada itu sudah tidak ada lagi. Gitu. Jadi karena hierarkinya kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, yaitu undang-undang. Ya, jadi bukannya SEMA tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan. Gitu. Jadi sebenarnya SEMA itu tadi saya sampaikan itu peraturan internal di Mahkamah Agung untuk peradilan. Gitu. Nah, artinya sebenarnya memang cukup rujukannya Undang-Undang 31 2014 karena ketentuan operasional tentang justice collaborator hanya diatur di dalam Undang-Undang 31 2014. Yang ada yang lain adalah konvensi anti korupsi, konvensi melawan kejahatan terorganisir. Itu memang disebutkan clue-cluenya bahwa di antara pelaku kalau mereka mau bekerjasama itu bisa tidak dipidana, kalaupun dipidana dengan hukuman yang lebih ringan. Gitu. Jadi yang sampaikan Prof. Hipno tadi bahwa justice collaborator ini suatu hal yang baru, itu memang tidak salah ya, karena memang pengaturan dalam PBB-nya itu baru tahun 2002 atau 2003 dan kemudian kita ratifikasi konvensi tersebut. Nah, itu Mbak. Pak Edwin, materi atau klausul ini kan juga berarti masuk dalam permintaan LPSK kepada revisi tuntutan yang katakan meminta JPU atau pihak kejaksaan untuk merevisi tuntutan, tapi sudah ditolak. Gimana? Ya, sebagai tadi sampaikan Prof. Ibnu ya, bahwa kita masih ada ruang ya, hakim itu kan punya kewenangan untuk memberikan keputusan baik mengabulkan tuntutan maupun tidak ya, mengabulkan setengah atau sebagian, termasuk juga tuntutan pemidanaan baik yang maksimal maupun yang di bawah tuntutan jaksa, itu sepenuhnya ada di kewenangan hakim ya. Saya rasa dan kami berharap hakim jauh mempunyai sudut pandang yang jauh lebih komprehensif ya, melihat kontribusi dari Baradae dan merujuk pada undang-undang sebagaimana kami sebutkan tadi yang sudah mengatur tentang reward bagi justice collaborator, yang kemudian itu bisa menghadirkan rasa keadilan masyarakat itu terpenuhi oleh vonis hakim. Baik. Tapi berarti pertanyaannya sekarang adalah what the worst can happen ketika majelis hakim mempunyai perspektif bahwa ya posisi justice kolaborator ini tidak akan bisa memperingan seseorang gitu dalam menerima dakwaan atau menerima vonis hukuman tersebut. Tapi kita akan tahan dulu jawabannya ya Bapak-Bapak semuanya. MNC News Prime masih akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.